Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya dan saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Tidak berlama-lama, kita mau baca Alkitab di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya beri judul renungan pagi ini dengan judul kerendahan hati. Kerendahan hati bukan bicara soal penampilan atau yang kelihatan, tetapi kerendahan hati itu berbicara soal sikap hati seseorang. Nah, di pagi hari ini mari kita mau belajar, kita sama-sama belajar. Saya dan kita semua mau mengecek diri kita, sudah rendah hati apa belum? 3 hal tanda kerendahan hati. Yang pertama, tidak merasa lebih dari orang lain. Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Lewat pembacaan ini Yesus mengajar kita. Lewat firman-Nya ditunjukkan bagi orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Di sini ada 2 orang. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini merasa dirinya lebih benar daripada pemungut cukai. Seperti yang sudah kita baca, dia merasa hidupnya itu lebih suci, sudah melakukan firman Tuhan. Sepertinya tidak ada yang salah, saudara, di dalam apa yang dia lakukan. Tetapi satu hal yang dia lakukan, yaitu dia memandang rendah orang lain. Dia merasa lebih benar daripada orang lain. Tetapi kita melihat pemungut cukai, dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus menjelaskan dalam ayat yang sudah kita baca tadi, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Salah satu tanda kerendahan hati adalah tidak merasa lebih dari orang lain. Tidak sombong rohani. Salah satu ciri dari sombong rohani adalah merasa paling suci, paling benar, dan paling cepat menghakimi. Mari kita uji hati kita. Jangan sampai kita tinggi hati, kita kehilangan kerendahan hati, merasa paling rohani, merasa paling suci hanya karena mungkin kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, sudah bayar perpuluhan, rajin pelayanan, dan sebagainya. Hati-hati, jangan sampai kita merasa kita itu lebih dari orang lain, lebih benarlah, lebih sucilah, lebih apalah sebagainya. Karena di saat kita merasa demikian, kita merasa kita lebih dari orang lain, Yesus dengan keras berkata, kita tidak akan dibenarkan dan malah akan direndahkan. Yang kedua, hal yang kedua, mau mendengarkan masukan, mau ditegur. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar,
tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Amsal 15 ayat 12 berkata begini, si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ini hal yang gampang-gampang sukar ya. Untuk menerima teguran dari orang yang sudah berpengalaman mungkin kita sangat gampang untuk menerima. Tetapi untuk menerima teguran dari orang yang kita pikir masih lebih mudah, kita merasa mungkin kita lebih pintar dari orang itu, kita lebih berpengalaman dari orang tersebut, ini yang agak susah. Tetapi kita mau belajar, kita mau merendahkan hati kita. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau menerima teguran, mau menerima masukan dari orang lain, mau ditegur. Orang yang rendah hati itu mau mengakui kesalahan, berbeda dengan orang yang sombong, udah tahu salah tapi gengsi untuk minta maaf. 1 Petrus 5 ayat 5, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mau diajar dan mau dididik. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mau bekerja sama. Kerjasama membutuhkan kesatuan. Dan kesatuan membutuhkan kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati, orang yang suka dengan kesatuan. Dan mau bekerja sama. Untuk bekerja sama memang sangat perlu yang namanya kesatuan. Kalau kita tidak ada kesatuan sangat berat, sangat susah untuk bekerja sama. Jadi awal dibilang no one man show gitu ya. No one man show dalam kehidupan sehari-hari, entah di rumah, entah di tempat kita beraktivitas, kita tidak lepas dengan interaksi dengan orang lain. Dan pasti setiap orang yang berinteraksi dengan kita, baik di rumah, di tempat lain, sangat berbeda-beda orangnya. Tidak ada yang sama modelnya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang orangnya senyum-senyum, ada yang cemberut. Yaitu pasti modelnya berbeda-beda. Kita sebagai orang-orang yang percaya harus memiliki kerendahan hati untuk menerima setiap kekurangan dan kelebihan mereka. Saya percaya di saat kita mau memiliki rendah hati menerima kekurangan dan kelebihan mereka, kesatuan dan persatuan akan terjalin dengan gampangnya. Dan akan dengan mudah kita bekerja sama. Terlebih lagi di dalam gereja, di dalam pelayanan. Yang Tuhan mau di saat kita melayani adalah kesatuan. Di saat kesatuan itu ada satu hati, satu roh, ada urapan yang luar biasa di dalamnya. Pelayanan kita pasti diberkati dan pasti memberkati. Maka dari itu, 3 hal kerendahan hati yang sudah kita pelajari harus ada dalam kehidupan kita, harus ada dalam diri kita. Yang itu yang pertama tadi, tidak merasa lebih dari orang lain. Mau mendengarkan masukan, mau mendengar, dan mau bekerja sama. Dan kabar baiknya, ayat yang terakhir, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran yang luar biasa dari Tuhan. Yang Tuhan siapkan buat setiap kita yang mau rendah hati. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Untuk hari yang baru ini Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami masuk di hari yang baru ini. Pagi hari ini sebelum kami melangkah lebih jauh di hari ini, kami mau dahulukan Engkau Tuhan. Dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan, kami percayakan kehidupan kami percayakan setiap aktivitas ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya di saat kami dahulukan Engkau, kami diberkati oleh Engkau. Berkati gereja kami GPDI COTW ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani pelayanan ini Tuhan. Dari Bapak dan Ibu Gembala, para staf yang ada, para diaken yang ada Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang membantu pelayanan di tempat ini.
Tuhan memberkati kehidupan mereka. Senantiasa Tuhan anugerahkan urapan yang baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau masuki hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.